Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi, pembahasan kali ini mengenai tentang apa itu Al-Quran dan apa saja keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu apa sih yang disebut dengan Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, yang dimaksud wahyu di sini adalah firman-firman Allah yang berisi apa? Yang berisi larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Nah, Al-Quran ini diturunkan bukan hanya dalam satu waktu, tetapi melalui secara bertahap atau secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya yaitu asal-usul nama Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab yaitu qoro'a yang berarti membaca. Mengapa sih dinamai dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini berisi tentang ajaran-ajaran yang baik yang nantinya akan selalu dibaca dan akan senantiasa dibaca, maka dari itu disebut dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah nama yang lain dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu mempunyai julukan lainnya atau nama-nama lainnya. Ya, ada banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran, tapi yang kita bahas di sini hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada Alkitab. Apa sih yang dimaksud dengan Alkitab? Alkitab itu yaitu yang berarti kitab atau buku. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang dibukukan dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Selanjutnya ada Al-Huda. Al-Huda di sini artinya petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk melakukan sesuatu perbuatan atau sebagai pedoman hidup. Terus yang ketiga ada Asyifa, itu artinya obat, yaitu yang menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menyembuhkan jiwa dan hati bagi para pembacanya. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Nah teman-teman, Al-Quran itu mempunyai banyak sekali keistimewaan. Nah diantaranya yaitu yang pertama adalah pedoman kebenaran. Jadi Al-Quran itu berisi firman Allah yang memiliki otoritas tinggi untuk mengatur perilaku manusia dan menjadi panduan dalam mencari kebenaran, termasuk penjelasan tentang kehidupan setelah mati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal demikian? Jadi Al-Quran itu mempunyai keistimewaan yaitu pedoman kebenaran, di mana jika ada persoalan atau permasalahan pada masa kini, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah hukum, baik itu masalah berhubungan antara manusia sama manusia, itu di Al-Quran itu terdapat dasar hukumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai rujukan atau sebagai pedoman kebenaran. Keistimewaan selanjutnya dari Al-Quran adalah kemurnian dan keasliannya. Jadi Al-Quran itu terjaga dari perubahan dan pemalsuan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Allah menjamin keasliannya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang dapat menandingi dan meniru isi dan bentuknya. Ada suatu kisah teman-teman, pada zaman dulu ketika Nabi menyampaikan wahyu atau menyampaikan ayat Al-Quran kepada kaum kafir Quraisy, mereka pun tidak percaya. Mereka mengada-ngada bahwa itu Nabi yang membuat sendiri, padahal itu langsung dari Allah. Lalu Nabi pun menantang kepada kaum yang menentang itu untuk membuat satu saja ayat yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Tetapi apa teman-teman? Mereka pun tidak bisa. Karena apa? Karena Al-Quran itu murni turun langsung dari Allah. Makanya bahasanya pun sulit untuk ditiru atau dipalsukan. Selanjutnya adalah pemberi syafaat. Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran besok akan menjadi penolong kita di waktu hari kiamat.
Yang selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran ini adalah mudah diingat. Jadi Al-Quran itu punya keistimewaan mudah diingat dan mudah dihafal, entah itu dari berbagai kalangan apapun, baik itu anak kecil, baik itu dewasa, ataupun udah lanjut usia pun masih bisa mampu untuk menghafalkannya, tidak ada batasan umur. Itulah menjadi keistimewaan dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu kitab suci yang paling banyak dihafal di dunia. Selanjutnya adalah membacanya bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Seperti halnya satu kali atau membaca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca beberapa ayat atau beberapa surat, itu kan terdapat beberapa huruf dalam ayat atau surat itu. Maka dari itu itulah yang menjadi keistimewaan juga dari Al-Quran. Baik teman-teman, mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next pembahasan selanjutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.